Di balik lanskap Afghanistan yang keras dan penuh tantangan, tersembunyi sebuah harta karun. Harta itu bukan emas atau minyak, melainkan batu berwarna biru pekat yang memukau mata. Namanya lapis lazuli, atau dalam bahasa Indonesia, kita kenal sebagai batu Lazuardi. Sejak ribuan tahun lalu, batu ini telah menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan spiritualitas. Warnanya yang biru seperti langit malam bertabur bintang pirit emas, telah memikat hati para Firaun, raja, hingga seniman besar. Batu ini bukan sekadar mineral, ia adalah saksi bisu peradaban manusia yang panjang. Sumber terbaik lapis lazuli dunia berada di satu tempat yang terpencil. Tempat itu adalah pegunungan Sar-i-Sang, di Provinsi Badakhshan, Afghanistan. Bayangkan sebuah daerah yang sulit dijangkau, dengan medan yang curam dan cuaca ekstrem. Di sanalah, di dalam perut bumi, batu biru ini terbentuk selama jutaan tahun. Keberadaannya di lokasi yang begitu terisolasi, membuat batu ini semakin berharga. Ia tidak mudah didapatkan. Perlu perjuangan dan pengorbanan untuk bisa mengeluarkannya dari cengkeraman alam yang kokoh, menjadikannya permata yang lahir dari kesulitan. Mengapa batu ini begitu istimewa? Jawabannya terletak pada warnanya yang unik dan mendalam. Warna biru ultramarin yang dihasilkan oleh mineral lazurit adalah daya tarik utamanya. Tidak ada batu lain yang memiliki rona biru sekaya ini. Ketika dipadukan dengan bintik-bintik emas dari mineral pirit, tampilannya menjadi seperti galaksi mini di genggaman tangan. Keindahan inilah yang membuat peradaban kuno seperti Mesir dan Mesopotamia rela menempuh perjalanan jauh dan berbahaya hanya untuk mendapatkan sepotong kecil batu dari pegunungan Afghanistan. Perjalanan lapis lazuli adalah sebuah kisah epik. Dari urat-urat bebatuan di pegunungan terpencil Afghanistan, ia memulai pengembaraannya melintasi benua. Batu ini diperdagangkan melalui jalur sutra, sebuah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang membawa bongkahan-bongkahan biru ini melintasi gurun dan pegunungan, menghadapi risiko perampokan dan cuaca buruk. Setiap potongan lapis lazuli yang sampai di tangan seorang pengrajin perhiasan di Roma, atau seorang seniman di Florence, membawa serta cerita tentang perjalanan panjang dan penuh tantangan dari tanah kelahirannya. Proses mendapatkan lapis lazuli dari tambang Sar-i-Sang adalah sebuah pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Para penambang, yang seringkali merupakan penduduk lokal, harus bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Mereka menggunakan metode tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Peralatan yang mereka gunakan seringkali sangat sederhana, seperti palu, pahat, dan terkadang bahan peledak. Mereka masuk ke dalam terowongan-terowongan sempit dan gelap di perut gunung, dengan risiko longsor atau runtuhnya terowongan yang selalu mengintai setiap saat. Ini bukan pekerjaan untuk mereka yang lemah hati. Setiap hari adalah perjuangan melawan alam. Para penambang bekerja di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, di mana udara tipis dan suhu bisa turun drastis. Selama musim dingin, salju tebal seringkali menutup akses ke tambang, mengisolasi para penambang selama berbulan-bulan. Mereka harus membawa perbekalan yang cukup untuk bertahan hidup. Dengan menggunakan dinamit, mereka meledakkan dinding-dinding batu untuk membuka urat lapis lazuli. Suara ledakan menggema di lembah, menjadi pengingat konstan akan risiko yang mereka hadapi demi mengeluarkan permata biru dari dalam bumi. Setelah bongkahan batu berhasil dipecahkan dari dinding tambang, pekerjaan berat belum selesai. Bongkahan-bongkahan lapis lazuli yang bisa berbobot puluhan kilogram harus diangkut keluar dari terowongan gelap. Para penambang memikulnya di punggung mereka, menuruni lereng gunung yang curam dan berbahaya. Tidak ada jalan raya atau kendaraan modern di sini. Satu-satunya alat transportasi adalah tenaga manusia dan terkadang keledai. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi penambang dan muatan berharga yang mereka bawa. Dari kaki gunung, batu-batu ini kemudian dibawa ke desa-desa terdekat untuk disortir. Di sana, para ahli akan memeriksa kualitas setiap bongkahan. Mereka melihat kedalaman warna biru, jumlah bintik pirit, dan ada tidaknya kalsit putih yang bisa mengurangi nilainya. Batu dengan kualitas terbaik yang memiliki warna biru pekat dan seragam akan dihargai sangat tinggi. Batu-batu inilah yang nantinya akan memulai perjalanan panjangnya menuju pasar-pasar batu permata internasional di Peshawar, Pakistan, atau diekspor langsung ke berbagai belahan dunia untuk diolah lebih lanjut.
Setelah melalui proses sortir yang ketat, bongkahan lapis lazuli mentah siap untuk diubah menjadi karya seni. Batu-batu ini dikirim ke para pengrajin batu permata di seluruh dunia, dari Jaipur di India hingga Idar Oberstein di Jerman. Di tangan para ahli inilah, transformasi dimulai. Langkah pertama adalah memotong bongkahan besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan mudah dikelola. Para pengrajin harus sangat berhati-hati dalam menentukan bagian mana yang akan dipotong. Untuk memaksimalkan keindahan warna biru, dan meminimalkan bagian kalsit putih yang kurang diinginkan. Proses selanjutnya adalah pembentukan. Menggunakan roda gerinda yang berputar cepat, pengrajin dengan sabar membentuk potongan batu menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Bentuk yang paling umum adalah cabochon, yaitu bentuk kubah yang halus dan membulat tanpa faset. Bentuk ini dipilih karena dapat menonjolkan kedalaman warna biru, lapis lazuli secara maksimal. Selain itu, batu ini juga sering dibentuk menjadi manik-manik untuk kalung atau gelang, atau diukir menjadi patung-patung kecil, segil, dan benda-benda dekoratif lainnya. Setiap gerakan tangan pengrajin harus presisi dan penuh perasaan. Setelah bentuk yang diinginkan tercapai, tahap pemolesan dimulai. Ini adalah langkah kunci yang akan mengeluarkan kilau sejati dari batu lapis lazuli. Dengan menggunakan serbuk abrasif yang semakin halus, pengrajin menggosok permukaan batu hingga menjadi licin dan berkilau seperti kaca. Proses ini menghilangkan semua goresan kecil dari tahap sebelumnya, dan membuat warna biru batu menjadi lebih hidup dan mendalam. Bintik-bintik pirit emas di dalamnya pun akan ikut bersinar, menciptakan efek langit berbintang yang menjadi ciri khas batu ini. Kilau inilah yang nantinya akan memikat mata para pencinta perhiasan. Langkah terakhir adalah memasang batu yang sudah dipoles ke dalam sebuah bingkai perhiasan. Para desainer perhiasan seringkali memadukan lapis lazuli dengan logam mulia seperti emas kuning atau perak. Warna emas kuning secara khusus dapat menonjolkan kehangatan bintik pirit di dalam batu, menciptakan harmoni visual yang indah. Batu biru ini kemudian menjadi pusat perhatian dalam sebuah cincin, anting, liontin, atau gelang. Dari sebuah bongkahan kasar yang tersembunyi di gunung, lapis lazuli kini telah bertransformasi menjadi perhiasan elegan yang siap menghiasi pemiliknya, membawa serta cerita perjalanan panjangnya. Warna biru pekat, lapis lazuli bukan hanya indah, tetapi juga penuh dengan sejarah dan makna. Sejak lebih dari 6.500 tahun yang lalu, peradaban Mesir kuno telah menganggap batu ini sebagai batu suci. Mereka percaya bahwa warna birunya melambangkan langit dan surga, sementara bintik emasnya adalah bintang-bintang. Para Firaun menggunakan lapis lazuli untuk menghiasi topeng kematian mereka, seperti yang ditemukan pada topeng emas Firaun Tutankhamun yang ikonik. Mereka percaya batu ini akan memberikan perlindungan dan bimbingan di alam baka. Batu ini adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Di era Renaissance Eropa, nilai lapis lazuli bahkan melebihi harga emas. Namun, saat itu batu ini tidak hanya dicari untuk perhiasan. Para pelukis besar seperti Michelangelo dan Vermeer menggiling lapis lazuli berkualitas tinggi menjadi bubuk pigmen yang sangat mahal. Pigmen ini dikenal dengan nama ultramarine, yang berarti dari seberang lautan, merujuk pada asalnya yang jauh. Warna biru cemerlang yang dihasilkan oleh pigmen ini digunakan untuk melukis jubah perawan Maria, dan detail-detail penting lainnya dalam lukisan religius, memberikan sentuhan ilahi dan kemewahan pada karya seni mereka. Di luar keindahannya, lapis lazuli juga dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan spiritual. Dalam banyak budaya, batu ini dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, kebenaran, dan pencerahan. Orang-orang percaya bahwa memakai lapis lazuli dapat membantu membuka pikiran, meningkatkan kejujuran dalam berkomunikasi, dan membawa kedamaian batin. Batu ini sering digunakan dalam meditasi untuk membantu seseorang terhubung dengan kesadaran dirinya yang lebih tinggi. Karena itulah, lapis lazuli tidak hanya dilihat sebagai aksesori, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan diri dan spiritualitas. Hingga hari ini, di tanggal 14 September 2025, pesona lapis lazuli tidak pernah pudar. Batu ini tetap menjadi favorit di dunia perhiasan modern, karena beberapa alasan. Warnanya yang kuat dan berani mampu membuat pernyataan gaya yang tegas. Ia cocok dipadukan dengan berbagai jenis logam dan desain, dari yang klasik hingga kontemporer. Selain itu, setiap batu lapis lazuli adalah unik, dengan pola bintik pirit dan kalsit yang berbeda-beda.
Keunikan ini membuat setiap perhiasan lapis lazuli terasa personal. Di tengah dunia yang terus berubah, keindahan abadi dari langit malam Afghanistan yang terperangkap dalam batu ini akan selalu menemukan tempat di hati para pencinta keindahan.